Di Papua itu ada antar RT saja sudah tidak beda, sudah beda bahasanya. Antar RT saja. Jadi antar suku ya, antar klan saja sudah beda. Begitu. Ada yang penduduknya hanya sekitar 100 orang saja. Betapa gitu ya. Kita kaya dengan bahasa ini. Indonesia ini kan nomor 2 di dunia setelah Papua Nugini. Papua Nugini punya 830-an bahasa daerah, ya. Dan banyak yang mulai hilang. Nah, jadi situasinya di wilayah barat ini jumlah bahasanya sedikit, jumlah penduduknya padat. Sementara di timur jumlah bahasa daerahnya banyak, jumlah penduduknya sedikit. Nah, kalau kita lihat situasi vitalitas itu bukan vitalitas laki-laki ya. Vitalitas di sini adalah daya hidupnya. Ada kaitannya dengan bapak-bapak, walau saya tidak akan komentar ya. Nah, dari mulai yang aman sampai yang punah. Ini seperti ini. Tahun 2021 kami melakukan kajian, ya. Ternyata yang mengalami kemunduran ini ada tambah 14 bahasa. Tadinya 2019, ya. Itu ada 29 bahasa yang mengalami kemunduran ini. Dikaji lagi 2021 tambah 14, berarti menjadi 43 bahasa sekarang ini mengalami kemunduran. Apakah hanya bahasa yang ada di timur? Bukan, karena bahasa-bahasa yang ada di wilayah barat pun sama, ya, mengalami kemunduran. Bahasa Jawa tadi sudah saya katakan mengalami kemunduran, bahasa Sunda juga sama, bahasa Bali juga sama. Jadi tidak ada yang sedang baik-baik saja Bapak Ibu, bahasa daerah itu, bahasa itu. Semuanya mengalami masalah. Nah ini ya. Tapi saya lewat saja kalau ini. Ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, revitalisasi bahasa daerah ini adalah upaya untuk agak mengerem gitu. Ya, bukan menghindari sama sekali, tidak, tapi untuk mengerem lajunya supaya tidak terlalu cepat kepunahannya, ya, itu tujuannya. Nah, karena apa? Yang pertama tadi klaim dari UNESCO, kemudian yang kedua ini kita berharap ya supaya bisa menjadi gerakan bersama, bukan hanya urusan pemerintah pusat atau urusan pemerintah daerah, tapi urusan kita semua. Ya. Dan ketika kita misalnya mau melaksanakannya, tidak bisa diseragamkan. Selama ini kan semuanya menjadi seragam. Polanya dari Papua sampai ke Aceh sama gitu. Saya katakan tidak bisa, karena situasi kebahasanya beda-beda. Nah, karena pertimbangan-pertimbangan itu, ya, ini pada tanggal 22 Februari tahun 2022, ya, setahun yang lalu, Mas Menteri berkenan untuk meluncurkan Merdeka Belajar. Ya, Merdeka Belajar episode ke-17 dengan topik revitalisasi bahasa daerah. Nah, apa isinya, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, ini sebetulnya esensi. Pertama, lebih fokus kepada masalah revitalisasi. Artinya menghidupkan kembali penggunaan bahasa daerah, bahasa ibu di kalangan penuturnya. Jadi bukan hanya urusan mendokumentasikan misalnya sastranya, mendokumentasikan kebahasaannya, sistem fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, bukan itu saja. Karena setelah itu ada, terus mau dibagaimanakan. Nah, ketika kita ditanya mau dibagaimanakan, kita mikir gimana caranya? Karena memang setelah ada pendokumentasian, tidak ada langkah yang betul-betul komprehensif untuk melaksanakan pelestariannya. Ya, nanti kita akan lihat persoalannya. Yang kedua, partisipasi intensif dari seluruh pemangku kepentingan. Makanya sejak 2021 yang kami ajak itu bukan hanya pemerintah daerah. Kami mengajak warga masyarakat semuanya. Bicara dengan para pegiat bahasa. Apakah itu akademisi, para guru, maestro,
ya para sastrawan segala macam di masyarakat itu. Lalu setelah ini semua setuju gitu, kami adakan bimbingan-bimbingan, pelatihan-pelatihan gitu. Siapa yang bekerja? Semuanya. Ya. Kami hanya membuat inisiatif ini saja. Ya. Ini inisiatifnya begini. Kita melakukan bersama enggak gitu. Nah, pemilihan bahasa seperti ini pun Bapak Ibu di nomor 9 ya. 2021 itu uji coba. 2022 39 bahasa di 13 provinsi, dan kali ini 2023 di 59 bahasa di 22 provinsi. Dasarnya adalah kami lakukan dulu survei kepada masyarakat penuturnya. Kami tanya melalui UPT yang tadi yang 30 itu. Bapak Ibu, bahasa Bapak Ibu itu kondisinya begini. Mau nggak kalau kita bareng-bareng revitalisasi? Kalau masyarakat memang, udahlah, kami kan tidak pakai lagi bahasa itu, udah nggak usah. Misalnya, kalau mereka mengatakan tidak usah, ya sudah, kami kan tidak bisa maksa gitu, karena mereka yang akan menjadi penuturnya kan. Ada yang para penuturnya mengatakan kami mau, lalu kami datang kepada pemerintah daerah, mau didukung apa enggak? Wah, sekarang nggak ada nih anggarannya juga, udah. Nanti kapan-kapan aja lagi lah. Kami sedang fokus ke urusan infrastruktur. Nah, seperti dikatakannya malam-malam ini oleh Bapak. Yang kelihatan sedang bikin jembatan, sedang bikin jalan, gitu kan. Udah, itu nanti aja lah, kapan-kapan. Ya sudah, nggak usah gitu. Nah, kami di tahun 2022 sesuai dengan anggaran yang kami miliki juga, kami baru bisa memilih 39. Tahun ini kami naikkan, ya, tambah 20 bahasa atas dukungan dari Mas Menteri. Udah kalau gitu ini sukses sekali nih katanya 2022. Kita tambah tahun depan. Nah, untuk 2024 saya sudah masukkan lagi ya, tambahan anggaran untuk menambah lagi bahasanya. Ya karena apa? Angka 59 ini belum apa-apa Bapak Ibu. Bandingkan dengan 718. Kan belum 10%. Baru 8%. Nah, oleh karena itu saya katakan kita harus terus menambah ini. Ya. Tapi harus dari siapa inisiatif ini? Bukan hanya dari badan bahasa, bukan dari balik atau kantor bahasa, tapi juga ada kerjasama. Ini kolaborasi ini sejak awal ini dari seluruh pemangku kepentingan, dari mulai perencanaan sampai kepada pelaksanaan. Apa yang disampaikan tadi malam oleh Pak Ahmad, ya, Pak Ahmad Murofi dari Jepara, dan oleh Pak Erwan dari Kota Semarang, itu adalah contoh baik. Memang harus bersama-sama. Nggak bisa gitu kita melaksanakannya satu sisi saja gitu. Diserahkan apalagi misalnya, udah itu urusan badan bahasa, bukan urusan badan bahasa. Badan bahasa itu bertanggung jawab sebetulnya untuk mengurus bahasa Indonesia. Karena kalau urusannya sudah ke dalam bahasa daerah, aksara daerah dan sastra daerah, itu tanggung jawabnya ada pada pemerintah daerah. Jelas itu dalam undang-undang, dalam peraturan pemerintah, dan dalam peraturan Mendagri seperti yang disampaikan oleh Pak Bambang semalam. Ya. Nah, oleh karena itu saya hari Selasa yang lalu persis nih, sekarang hari Selasa yang lalu saya soal langsung datang kepada Sesden Kemdagri. Saya katakan Pak Sesden, ini begini konsep kami. Ini adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah. Gimana? Pak Sesden langsung, nah ini beritanya ya, hasilnya itu Bapak Ibu sekalian. Pak Sesden langsung waktu kemarin kita mengundang dari dua dirjennya, Dirjen Bangga dan dari Dirjen Keuangan Daerah. Kemudian juga akan memerintahkan, dan nanti akan ada surat edaran ini dari Kementerian Dalam Negeri, supaya program revitalisasi bahasa daerah yang diinisiasi oleh Badan Bahasa ini mendapat dukungan penuh dari Pemda. Ya. Nah ini akan ada surat edaran. Jadi Pemda tidak bisa lagi menolak kalau tidak ada anggaran. Kalau semalam dikatakan ini dari mana anggaran kami, apakah tidak bisa diusulkan sejak awal atau gimana gitu? Nah,
ternyata isu tentang pelestarian bahasa daerah ini setiap tahun, sejak tahun 2004 ya, itu tidak masuk ke dalam rencana teknis di pemerintah daerah, sehingga tidak masuk ke dalam pembahasan RPPD. Nah, dengan cara yang kemarin saya sampaikan kepada Pak Sekjen, beliau akan meminta semua kepala daerah itu memasukkan ini ke dalam rencana teknis penganggaran untuk mulai 2023 ini, untuk revisi dengan revisi 2024 dan seterusnya, ini akan masuk begitu ya. Jadi Bapak Ibu yang di Pemda, ini kabupaten kota dan provinsi, tidak lagi mengalami kesulitan begitu. Karena dengan yang seperti kemarin saja gitu ya, kita istilahnya itu sikat sana sikat sini gitu ya, dengan para dinas pendidikan, anggaran yang terkumpul dari sebanyak 13 provinsi, 157 kabupaten kota di seluruh Indonesia, anggaran yang terkumpul cukup besar Bapak. Kalau dikumpul-kumpul semuanya, itu ada sekitar 480 miliar. Ya, dengan segala macam tekniknya lah gitu ya. Walaupun pasti tidak ada yang suka yang bengek-bengek. Nah, yang ketiga, yang kita adopsi ini model revitalisasi yang beragam. Beragamnya seperti apa? Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian penyediaan buku-buku cerita anak berbahasa daerah. Nah, ini yang tadi ya, Bapak Ibu. Jadi kami juga bersinergi dengan program penerjemahan, program literasi, program pelindungan bahasa dan sastra daerah. Oleh karena itu, kami mengundang para sastrawan, para penulis dalam bahasa daerah untuk ikut serta gitu, ya, supaya semarak gitu, ya. Jangan menjadi pekerjaan yang sepertinya yang sibuk-sibuk gitu ya, yang ini malah tidak ikut gitu. Nah, ini yang kami mintakan semuanya guyup gitu ya. Kemudian yang kelima, penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran. Nah, Mas Menteri melalui program kurikulum merdekanya, kemudian sudah disampaikan oleh Kepala BSKP bahwa hasil riset inovasi di beberapa wilayah Indonesia itu menunjukkan literasi anak-anak kita pada kelas awal SD itu ternyata jauh lebih baik tingkat literasinya ketika mereka diajari dengan menggunakan bahasa daerah dibandingkan dengan kalau langsung menggunakan bahasa Indonesia, karena mereka tidak mengerti kalau bahasa Indonesia. Oleh karena itu, Mas Menteri sepakat, sudah kalau itu di tingkat awal ini gunakan bahasa daerah saja. Nah, berarti kan harus ada penyediaan guru gitu ya, materi ajar gitu. Tapi tentu ini yang harus digunakannya adalah di wilayah-wilayah yang memungkinkan. Tapi untuk wilayah, saya tidak tahu Semarang ini sekompleks apa ya bahasa-bahasa daerah yang lainnya. Tapi untuk wilayah di Jawa Barat misalnya, Bekasi, Karawang, Bogor, Depok, itu tidak bisa menggunakan bahasa daerah, bahasa Sunda. Karena yang datang ke sekolah itu ya, kelas 1 SD, kelas 2 SD, itu sudah berbagai penutur bahasa daerah. Nah, makanya seperti ini ya sudah tidak perlu ada pembelajaran bahasa daerah sebagai dengan pengantar bahasa daerah sudah. Itu tidak. Silakan kalau itu pakai bahasa Indonesia saja. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, siswa itu diberi kebebasan untuk memilih bahan ajar. Nah, bahan ajar yang kita siapkan itu sangat beragam. Ada 7 ya yang kita siapkan. Nanti akan kita lihat. Kemudian ada mobilisasi ya kepada para guru, fasilitator, termasuk penggiat bahasa daerah di masyarakat untuk menjadi narasumber. Nah, kehadiran para narasumber di sini sekarang, para pakar ini adalah dalam rangka ini. Kemudian yang ke-8 ada forum apresiasi yang kita sebut dengan FTD, Festival Tunas Bahasa Ibu. Saya masih agak merasa nyesek gitu ya.
ketika mendengar di beberapa daerah, kan tadi malam saya mau tanya sebetulnya kepada Pak Aman dan kepada Pak Erwan. Festival itu, Bapak Ibu sekalian, itu bukan tujuan akhir. Mengadakan festival ini adalah sebagai media saja. Dan itu harus didahului oleh program pembelajaran yang terstruktur. Jadi bukan mengadakan festival, tapi pembelajarannya tidak dilakukan. Ini yang salah kaprah. Makanya saya katakan kepada Pak Syarif sejak awal, konsepnya harus benar, implementasinya harus tepat. Yang kita inginkan itu adalah, ya, tadi langkah-langkahnya ya, rapat koordinasi. Kemudian setelah rapat koordinasi ada diseminasi, ya, ada pelatihan guru utama, guru master. Setelah itu pengimbasan kepada guru-guru di tingkat MG, MP, sekolah-sekolah. Nah, guru-guru ini kemudian memberikan pembelajaran di sekolah. Kalau misalnya itu ada pelajarannya di sekolah. Karena untuk yang tipe C, ya, misalnya di Papua, di NTT, di Maluku Utara, Kalimantan, itu kan tidak ada pelajaran bahasa daerahnya. Mereka mengajarkannya di mana? Di masyarakat. Ya. Mereka membentuk semacam PKBM gitu. Membentuk PKBM. Nah, ini adalah pembelajaran yang terstruktur, ya. Isi pembelajarannya apa? Yang tadi di sini nih, kebebasan untuk memilih bahan atau materi untuk sesuai dengan minat siswa. Nah, kan pelajarannya ada 7 yang disediakan, yang diusulkan. Boleh lebih, boleh. Mau kurang, boleh. Kami menyediakan 7 itu, ada yang nulis aksara daerah. Jangankan aksara daerah, di Papua itu kan tidak ada aksara daerahnya juga. Maka itu tidak diajarkan. Kemudian ada menulis cerita pendek. Kemudian yang ketiga mendongeng. Yang keempat menulis dan membaca saja. Yang kelima itu berpidato. Yang keenam nembang, seperti tadi ya Pak Parjo dan Pak Bambang, nembang. Dalam bahasa Sunda itu pupuh, di sini macapat ya. Dan yang ketujuh ada stand up comedy. Ini materi yang bisa dipilih. Lalu bagaimana pembelajarannya? Pembelajarannya ini konsep yang kami pikirkan ya. Tapi ternyata banyak anomali di daerah ini pada pelaksanaannya. Materi ini disiapkan oleh para pakar ya untuk materi stand up comedy. Ini materinya. Ya. Anak-anak setelah ada 7 materi ini, 7 bidang itu disuruh pilih di sekolah itu ya. Kalian mau belajar materi yang mana? Gitu ya. Misalnya, oh saya senangnya itu mendongeng. Jadi di sekolah itu ada kelas mendongeng. Gitu. Ya. Kelas mendongeng, satu kelas tuh mendongeng. Misalnya yang ini sukanya nulis puisi, kelas puisi. Yang lain nulis cerpen, yang lain lagi nulis aksara daerah. Sehingga akan ada 7 kelompok di sekolah itu. Begitu. Siapa yang melatihnya? Tadi guru-guru kan ada guru utama yang dilatih oleh para pakarnya. Nah kemudian mereka nanti kalau misalnya, jadi festival itu hanya media saja gitu. Tapi pembelajarannya ini, apa alasannya Bapak Ibu sekalian? Kok kita membentuk kelompok-kelompok ini? Supaya para siswa tidak berpikir belajar bahasa daerah itu menjadi beban. Karena mereka memilih sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kesukaannya. Kalau mereka sudah suka, ya, maka pembelajaran akan menjadi terasa bahagia,
menjadi 5, mereka akan menjadi pengguna bahasa daerah yang aktif dan produktif. Kalau sekarang pembelajaran bahasa daerah itu menakutkan, karena semua pelajaran ini harus dipelajari oleh anak-anak. Yang tidak suka tata bahasa tetap harus belajar tata bahasa. Yang tidak sukanya nulis itu tetap harus belajar nulis. Nah, dengan adanya 7 materi yang disediakan, itu boleh mereka mau belajar apa. Nah, ini tampaknya informasi yang tidak selalu utuh sampainya kepada pihak di daerah. Sehingga akibatnya apa? Mereka memikirkan, oh ini ada festival. Yang dipelajari oleh anak-anak itu menjadi sangat parsial. Dan kelompok yang belajarnya juga tidak masif gitu. Tidak semua orang menjadi belajar. Bahkan ada yang dipilih saja, dia kayaknya pinter nih, nunggangnya, ambil saja, diberi pelatihan untuk kemudian nanti mereka itu festival. Nah, murid-murid yang lain tidak belajar. Bukan itu konsepnya. Ini adalah implementasi yang tidak tepat. Begitu. Jadi harus ada proses pembelajarannya. Yang mengajarkan bukan hanya guru, tapi juga para pegiat. Karena para pegiat ini kami undang gitu, aja bareng-bareng kan gitu. Nah, ini yang kami lakukan. Secara konseptual seperti itu. Makanya ketika kemarin waktu akan ada kegiatan kemah cerpen, ya, untuk supaya cerpen anak-anak SD SMP ini dimuat, saya tanya, Jawa Tengah berapa orang nih yang akan ikut? Jawabannya apa? Jawa Tengah tidak ada pelajaran cerpen. Saya bingung nih, kok bisa? Padahal ini yang kami mintakan, ayo belajar semuanya nih, ya, atas pilihan para siswa. Kemudian muncul pernyataan, karena katanya di sekolah tidak ada pelajaran nulis cerpen. Justru kita perkenalkan, Bapak Ibu sekalian, anak-anak itu dikembangkan minatnya sejak awal. Ayo yang sukanya cerpen nulis, ya. Kalau misalnya di sekolah tidak cukup, kan ada sanggar-sanggar. Ternyata di sini tidak dilakukan di Jawa Tengah. Akibatnya apa? Ya sudah, kalau Jawa Tengah tidak ada yang nulis cerpen, saya pindahkan ke Jogja. Karena kata kawan-kawan itu di Jogja ada tuh kegiatan. Di sekolah-sekolah mereka nulis cerpen. Lalu anak-anak SD dan SMP ini dimasukkan ke kemah. Selama 4 hari mereka didampingi oleh para penulis profesional, ya, oleh sastrawan yang biasa memang menulis mereka itu, disuruh nulis cerpen. Hasilnya luar biasa Bapak Ibu. Anak-anak SD, anak SMP bisa nulis begitu bagus. Dari Balai dan Nakel yang mengirimkan, ada 30 bahasa daerah, ya, diikuti oleh 73 peserta dan menghasilkan 80 cerita pendek anak-anak SD dan SMP yang kemudian kami terbitkan. Kata kawan-kawan, ini gimana? Tapi kan kami nggak ngerti. Misalnya bahasa yang di Papua, kami nggak ngerti. Tolong terjemahkan. Nah, nanti dulu ya, itu terjemahan urusan nanti. Yang sekarang ini sudah muncul dulu nih dalam bahasa daerah. Dan itu kemarin sudah diluncurkan oleh Mas Menteri pada saat FTBI tingkat nasional tanggal 14 Februari. Ya. 14 Februari diluncurkan, ada 80 cerita pendek anak-anak. Ya. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, ya, konsepnya. Mereka memilih, kemudian festival bukan tujuan. Festival itu hanya media untuk memberikan apresiasi kepada para siswa, kepada para guru, begitu. Ya. Nah, yang pentingnya itu adalah pembelajarannya. Mungkin juga ada yang pada hari ini merasa bingung juga, kok beda nih konsepnya nih yang disampaikan oleh Pak Badan ini dengan yang terjadi. Kalau itu benar, ya,
yang terjadi itu tidak ada pembelajaran yang komprehensif, berarti pelaksanaan selama 2 tahun terakhir ini dan mungkin kita akan masuk tahun ketiga itu masih melenceng. Ya. Karena yang benar itu adalah adanya proses pembelajaran untuk materi-materi yang menyenangkan siswa. Jadi belajar itu bukan untuk mencari nilai dulu, bukan. Tapi mereka diajak untuk menyukai pelajarannya. Bagaimana bisa mereka sukai? Karena mereka diberi pilihan materinya mana yang mereka suka. Seperti itu. Nah ini tentu akan harus ada reformasi di sekolah, reformasi kepada guru gitu. Makanya keterlibatan kepala sekolah, pengawas itu menjadi sangat signifikan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, 3 model yang kami perkenalkan. Untuk bahasa Jawa, bahasa Sunda dan bahasa Bali kami gunakan model A. Apa yang dimaksud dengan model A? Model ini daya hidup bahasanya masih kuat. Dipelajari di sekolah, masyarakat masih banyak menggunakan. Nah sehingga tingkat kepunahannya ini masih jauh lah gitu ya, karena masih banyak. Kita gunakan modelnya model A. Model B, ada beberapa bahasa daerah yang sama-sama kuat nih, digunakan di masyarakat. Misalnya di Sulawesi Selatan, saya kasih contoh. Ada bahasa Toraja, bahasa Bugis, bahasa Makassar itu yang dominan ini. Mayoritas penuturnya menggunakan bahasa itu. Pembelajaran di sekolah terbatas. Di masyarakat penggunaannya juga berbeda-beda. Nah untuk yang model ini kami gunakan model B. Pembelajaran di sekolah yang ada kita gunakan di sekolah, yang tidak ada kita gunakan di sanggar-sanggar di masyarakat. Siapa yang mengerjakan? Tadi para pegiat, guru. Tetapi untuk yang model C, ini Bapak Ibu, di sekolah tidak diajarkan, di masyarakat juga sangat terbatas. Maka kami menggunakan tempat pembelajaran itu tidak di sekolah, karena kalau misalnya mengajarkan satu bahasa daerah gitu ya di satu sekolah, itu bisa perang. Karena saya pernah ke NTT, satu kelas ini jumlahnya ada 24 orang murid di SD itu. Saya tanya, ada berapa orang yang saling mengerti nih pakai bahasa daerahnya? Dari 24 itu, di dalam kelas itu ada 12 bahasa daerah. Berarti rata-rata ya, 2 orang menjadi pemilik bahasa daerah yang eksklusif. Orang ketiga tidak akan ngerti lagi. Kalau misalnya bahasa yang pertama ini dipilih menjadi bahasa daerah diajarkan, gimana nih? Yang 11 lagi pasti ribut kan? Nah oleh karena itu ya sudah tidak diajarkan. Nah untuk yang seperti ini belajarnya itu bisa di masjid, bisa di gereja, bisa di kantor RW, bisa di balai desa. Yang menggerakkannya komunitas. Nah model ini yang kami sebut dengan model C, dan kami terapkan ini untuk di Papua, ya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, di NTT, Maluku, Maluku Utara, dan Papua. Ini yang kami kerjakan. Nah karena kami bisa memilih model-model ini ya sesuai dengan kondisi bahasanya. Tadi Pak Bambang menyebut-nyebut tentang International Decade of Indigenous Languages yang diluncurkan oleh UNESCO tahun yang lalu 2022. UNESCO telah menetapkan selama 2022 sampai 2032 itu adalah dekade penyelamatan bahasa-bahasa asli, bahasa-bahasa daerah. Kebetulan saya diundang ke UNESCO, saya bicara di UNESCO tentang IDIL tadi, International Decade of Indigenous Language. Saya bicara di sana, menyampaikan konsep ini loh, konsep Indonesia seperti ini. Nah gara-gara IDIL itu, ya International Decade itu, tahun ini Indonesia menjadi co-organizer bersama dengan UNESCO untuk International Mother Language Day (IMLD) yang kemarin tanggal 21 Februari
dilaksanakan di UNESCO Paris. Saya pidato di UNESCO, kemudian saya didampingi juga oleh pembicara lain dari Indonesia, yaitu Gubernur Sulawesi Selatan. Mengapa Sulawesi Selatan? Karena Sulawesi Selatan termasuk yang berhasil di dalam menginisiasi program kewajiban bahasa-bahasa daerah yang heterogen gitu. Ya. Gubernurnya saya ajak ke sana, beliau berbicara di sana, dan sambutannya luar biasa yang di UNESCO itu. Ternyata banyak sekali Bapak Ibu negara-negara terutama di Afrika yang sekarang ini sedang mengalami kesulitan untuk melestarikan bahasa daerahnya. Karena apa? Mereka itu jangankan bicara tentang pelestarian bahasa daerah, bahasa pengantar antar wilayah saja mereka belum punya. Tidak punya seperti bahasa Indonesia nih sebagai bahasa nasionalnya nih. Dan itu luar biasa. Maka atas pemikiran-pemikiran itu, saya bersama kawan-kawan di UNESCO, perwakilan Indonesia di UNESCO, juga sedang memikirkan bagaimana kita menjadikan bahasa Indonesia sebagai salah satu dari memory of the world, karena bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa nasional, dan sebagai bahasa negara itu tanpa konflik. Ini kan sesuatu yang miracle, ajaib gitu. 718 bahasa, tapi bahasa Indonesia itu diambil dari satu bahasa kecil, ya, bahasa Melayu, lalu menjadi bahasa negara. Begitu. Dan sekarang penuturnya sudah ratusan juta, begitu. Jadi jangan kemudian kita percaya bahwa itu adalah bahasa Melayu, bukan. Bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah salah satu dari bahasa daerah yang 718 itu. Ya. Makanya ketika Perdana Menteri Malaysia mengatakan pada 1 April tahun lalu bahasa Melayu digunakan oleh 300 juta orang penutur. Saya katakan berbohong jangan kelewatan. Ya. Mau bagaimana? Kalau negara Melayu Malaysia itu bertutur bahasa Melayu, itu kan penduduknya tidak sampai 100 juta. Terus yang 200 juta ini lagi siapa? Mereka pasti mengatakan itu orang Indonesia. Saya katakan orang Indonesia tidak bertutur bahasa Melayu, karena bagi kami adalah bahasa Indonesia. Sudah jelas itu. Ada undang-undang dasar pasal 36, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kemudian menjadi bahasa resmi, bahasa nasional, ada undang-undangnya gitu. Nah itu ya. Nah sasaran kami ya ini ada komunitas tutur. Komunitas tutur ini yang para pegiat ini nih, para maestro punya kewajiban ini menyusun model pembelajaran, pengayaan materi bahasa daerah, kemudian perumusan muatan lokal. Ini yang kami mintakan bantuan dari para pakar ini, para guru ini, dari dinas pendidikan, dari mana? Tugasnya ini menyesuaikan. Tadi materi yang tadi itu Bapak Ibu, yang 7 itu, mana yang mau dipilih? Gitu. Kemudian yang berikutnya, nah ini guru, kepala sekolah, pengawas, tugasnya apa? Melatih guru utama, ya, mengadopsi prinsip yang fleksibel, inovatif, kreatif. Jadi pembelajaran disesuaikan. Ini yang kami mintakan, bantuan dari para kepala sekolah. Makanya nanti akan ada rapat koordinasi lain gitu ya dengan mereka ini, supaya sampai di berita ini. Ya. Jadi bukan hanya ada atau Bapak Ibu dari dinas, itu kan urusan sekolah aja lah. Gitu. Justru Bapak Ibu ini yang akan mengesahinya gitu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, siswa. Apa kewajiban siswa? Hak siswa. Siswa ini dapat memilih materi sesuai dengan minatnya. Ya. Ini yang sudah disampaikan sejak awal. Siswa boleh memilih. Mana yang mereka sukai, silakan pilih.
Kemudian mereka ingin ya supaya bangga menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi, karena mereka menjadi penutur yang aktif dalam berbahasa daerah. Kemudian mereka didorong untuk mempublikasikan hasil karyanya. Nah, di beberapa sekolah ya yang sudah mengikuti arus yang benar ini, ya sudah ada pada Siratul Mustaqim begitu. Karya-karya siswa yang tadi nulis cerpen, yang nulis puisi gitu ya, itu disimpan di mading-mading gitu ya. Kemudian ada semacam kelompok yang ada di Facebook, ada yang di mana lagi, grup-grupnya yang seperti itu. Mereka publikasi. Nah, bahkan kami gitu ya kepada para kepala balai kantor itu mendorong siswa yang punya kreativitas seperti itu didorong untuk mempublikasinya di media-media lokal. Ya, kerjasama dengan koran atau majalah atau misalnya dengan radio, dengan televisi gitu. Ada seorang anak dari mana lah waktu itu, saya katakan ini anak-anak ini didorong aja, suruh publikasi hasil ininya tulisannya itu diterbitkan di barang lokal. Tapi itu nggak dikasih honornya oleh orang ini 25.000. Tapi yang pada kepala balai kantornya tambah dong honornya, dikasihnya 100.000. Jadi saya 125.000. Jadi cerita si anak ini menjadi viral karena dia akan bercerita kepada temannya, dia bercerita kepada keluarganya, kepada tetangganya, karena punya karya yang dipublikasikan dan dapat uang. Walaupun nggak seberapa gitu. Nah yang begini-begini Bapak Ibu sekalian, kita mintakan supaya si anak kita itu SD SMP menjadi pengguna aktif dari bahasa itu dan dia tetap produktif. Dan lagi-lagi harus saya sampaikan, festival bukan tujuan akhir. Nah, kemudian ini karena di sini didorong untuk mengikuti festival berjenjang yang disampaikan tadi oleh Pak Ahmad tadi malam dari Jepara, yang SD bisa tingkat Dabin ya, daerah binaan. Itu daerah binaan. Kemudian kecamatan, kabupaten, baru nanti ke provinsi. Ini sudah benar, ya. Ada seperti itu. Anak didorong untuk mengikuti festival. Kemudian, nah ini bahasa-bahasa yang kami revitalisasi tahun 2023 ya, dan 2022. Jadi ada tambahan 9 provinsi ya, sehingga totalnya menjadi 59 bahasa. Nah ini materinya Bapak Ibu sekalian. Muncul kemarin pada kami sedang rakor di Jakarta dari teman-teman di balai dan kantor. Gimana nih kalau tidak ada? Ya, misalnya ini nih tentang nah ini tidak ada di nomor 7. Kadang-kadang fokuskan kepada penggunaan bahasa yang lebih produktif. Nah, yang produktif ini kan cerita pendek, membaca, menulis puisi, mendongeng, ya. Ini produktif nih, ya, pidato. Tapi ketika saya baca di dalam selebaran yang dikeluarkan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah, karena fokusnya tiba-tiba itu festival, ya, langsung saja dikatakan Festival Tunas Bahasa Ibu 2023 akan fokus dengan 4 materi lomba. Apakah mungkin karena berpikirnya tadi anggaran seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan, atau karena keterbatasan informasi? Bagi saya sesungguhnya urusan festival mau berapapun silahkan, tapi yang penting adalah anak ini bisa belajar secara produktif, ya. Aktif mereka menggunakan bahasa itu sesuai dengan kesukaannya. Karena festival bagi saya bukan tujuan akhir,
itu hanya apresiasi saja dari kita. Mereka sudah mau belajar gitu ya. Sehingga kalau tadi istilah Pak Ahmad itu ada daya dukung, ada daya tarik gitu. Ya sudah, ini ada daya tariknya. Wah, nanti akan dapat kesempatan yang tidak tahu misalnya dari daerah mana datang ke daerah provinsi gitu ya. Apalagi kemarin sampai ke Jakarta. Saya tidak tahu persis jumlahnya berapa orang dari Jawa Tengah kemarin yang ikut. Yang jelas satu bis ya Pak Sarif. Yang satu bis. Tapi masih kalah sama orang dari Sulawesi Selatan loh. Dari Sulawesi Selatan itu nyarter satu pesawat kemarin. Ada yang ikut ke Jakarta nggak dari sini? Satu pesawat itu Bapak Ibu. Saya sampai ledekin ini para juragan, ini para pengusaha yang jalan-jalan dapat sponsor ya. Enggak Pak, kamu sendiri-sendiri gitu. Dan hebohnya bukan main itu di ruang FTBI kemarin di Hotel Sultan itu, yang dari Sulawesi Selatan. Ya. Pesertanya kami undang hanya 28 maksimal. Mereka katakan kami mau nambahin pesertanya, boleh nggak katanya? Karena ini akan mendukung pentasnya. Katakan saya tidak akan membiayai, nggak apa-apa kami yang biayai. Gitu. Yang ikutnya ada 36 orang si anak-anak ini. Terus penggembiranya ada 98 Bapak. Jadi yang 36 sama 98 penggembiranya nih. Penggembira itu ada orang tua, ada tetangga, ada guru. Terus dari dinas pendidikan belum termasuk yang 98, belum rombongan gubernur. Jangan ini gimana dong biayanya? Saya kan tidak tanggung jawab ya. Gak apa-apa Pak, kami gak akan minta. Dan hebohnya bukan main. Satu pesawat. Nah, banyak cerita anak-anak pas naik pesawatnya. Nah, jadi mereka datang ke Jakarta dari Papua, dari Maluku Utara, datang ke Jakarta tidak pernah bayangkan. Dari Maluku itu sampai gubernurnya saking semangat gitu ya, diundang tuh anak-anak yang mau datang ke Jakarta, diundang makan dijamu oleh gubernur itu di kediaman gubernur, tidur di situ. Kemudian ketika mau berangkat ke Jakarta dikasih uang saku masing-masing 2 juta per orang. Ongkos sudah pasti gratis gitu ya. Luar biasa itu anak-anak itu, berbahagia sekali. Ya. Nah, tidak kalah juga yang dari daerah lain. Ya. Nah, ketika FCBI ya di tingkat kabupaten kota, yang di NTT itu saking semangat Bapak Ibu, karena dibiayainya itu oleh masing-masing wilayah dari dinas pendidikan. Katanya kata dinas pendidikannya udah aja sekolah lah yang membiayai, mungkin pakai dana bos itu ya Pak Erwan ya. Itu ada video yang kemudian viral karena si anak-anak ini yang di NTT itu, saya lupa kabupatennya mana, untuk bekal FTBI di ibu kota kabupaten bawa apa aja bawa ayam hidup ya, bawa ayam hidup untuk nanti bekal di sana, bawa untuk makan gitu. Luar biasa gitu ya. Naiknya dari satu wilayah ke wilayah lain itu ada yang pakai truk, ada yang pakai kolbak, macam-macam. Luar biasa. Ini semangat ya, mereka untuk mempelajari kembali bahasa ibunya, bahasa daerah. Nah, mumpung semangatnya ini masih sedang tinggi, maka kita tidak boleh kemudian memadamkan semangat mereka. Kita fasilitasi, gitu. Nah, jadi materinya silahkan dipilih dari sini. Mau ditambah materi yang lain boleh. Ya. Yang fasilitatornya ada, kemudian yang yang mau belajarnya ada, boleh aja. Ada misalnya yang mau bikin komik, boleh aja. Ya. Kalau misalnya ada anak-anak itu yang sukanya nulis komik, ada
gitu ya, kemudian boleh saja. Nah, kemarin di Yogyakarta ada yang bertanya pada saya, kenapa Pak yang diurus Pak baru SD sampai SMP? Kan ada SMA nih. Saya perlu informasikan kepada Bapak Ibu di sini juga, untuk yang level SMA, ya, pada tahun ini kami mulai menyelenggarakan festival drama berbahasa daerah. Ya. Nah, itu untuk level SMA dan SMK ininya. Jadi nanti pembelajarannya itu di teater-teater di SMA, kan ada teater ya kalau di SMA, SMK itu teater siswa gitu. Nah, nanti bulannya belum dipastikan, kami akan mengadakan festival teater atau drama berbahasa daerah. Sekolah silahkan ikut, ya gitu. Pembelajarannya silahkan di sekolah, begitu. Nah, siapa yang akan memberikan pembelajaran? Kalau teater itu kan memang ekstrakurikuler ya. Nah, ini biasanya para pelatihnya itu mungkin ada yang dari sanggar, mungkin ada duta-duta bahasa, gitu. Ini yang akan kami optimalkan. Ya, mulai tahun ini insya Allah akan ada itu. Di festival teater berbahasa daerah. Kalau itu yang tadi FTBI, ini FTBD, ya, festival teater berbahasa daerah. Nah, ini yang tadi ya, tadi implementasinya, pelibatan pemerintah daerah, pemerintah pusat, penutur, pelaksanaannya itu seperti ini di rumah, di sekolah, di masyarakat. Ya. 2024 ini adalah tambahan-tambahan bahasa yang akan kami revitalisasi ya, ada tambahan 9 provinsi. Ini rencananya untuk tahun depan tambahannya dia akan terus kita galakan ya. Nah, ini tujuan akhirnya itu, jadi bukan festival tujuannya itu adalah supaya mereka menjadi penutur aktif ya. Kemudian ada ruang kreativitas baru. Si anak yang menjadi juara membaca puisi di Jawa Barat, ya, tingkat provinsi, itu karena dia membaca puisinya bagus. Sekarang ini sudah mulai seperti dalam tanda petik menjadi artis. Ya. Yang di Jawa Tengah juga ya, atau dari Jogja, yang ada Jawa Tengah. Siapa tuh yang perempuan itu ya Pak? Ya, itu kan sudah mulai nih, dia banyak ininya. Jadi itu ada kreativitas baru. Anak yang kemarin mendongeng di hadapan Mas Putri, yang dari Sumatera Utara itu, sekarang sudah seperti menjadi selebritas. Ya, karena mendongeng itu sangat ekspresif. Padahal baru kelas 4. Nah, ini kreativitas baru, ada ruang yang diciptakan gara-gara berbahasa daerah gitu. Ada kebanggaan di situ. Nah, kemudian yang ketiga, mereka diharapkan bisa menjaga kelangsungan hidup dari bahasa daerahnya. Dan yang keempat, menemukan fungsi dan ranah baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah. Ada fungsi baru di bahasa daerah. Jadi bukan hanya karena ini aset, iya aset, terus mau dibagaimanakan gitu, jangan sampai menjadi aset mati gitu, ya, aset yang idle gitu, ya. Nah, ini tahapan lini masanya, kita koordinasi pelatihan guru master. Tadi Pak Syarif sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang lini masa, kapan kita akan mengadakan ini semua, ya. Dan karena 2023 ini ada Kongres Bahasa Indonesia pada bulan Oktober, saya menyampaikan kepada teman-teman di balai dan kantor, nanti festivalnya jangan dilaksanakan bulan Oktober, ya, tapi harus dari November ke sana. Karena kalau Oktober semua orang sedang sibuk ngurus kongres, ya. Kongresnya akan
berlangsung mulai tanggal 26, 27, 28. Tapi persiapannya pasti lama, dan ini juga ada perubahan dari kebiasaan. Biasanya kan kongres itu selalu dibuka tanggal 28, ya. Pas di zaman Pak Harto tanggal 28, berakhir tanggal 31. Karena dulu kan kongres pemuda itu dimulai itu tanggal 26, ya. Berakhir tanggal 28, Sumpah Pemuda. Nah sekarang dibalikan lagi ke asal. Jadi tanggal 26 kita mulai kongres, tanggal 28 nanti berakhir. Begitu. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman jangan mengadakan festival di bulan Oktober. Nah, untuk yang FTPI nasionalnya ini Bapak Ibu sekalian, ya, kita maunya kan bulan Februari juga tahun depan, dan persis tanggal 21 begitu maunya, supaya itu bersamaan dengan perayaan Hari Bahasa Ibu Internasional 21. Tapi karena bulan tahun depan itu 14 Februari ada pemilu, nah ini kita bingung juga. Memang sudah ada ya, misalnya tahapan pemilu itu berikutnya apa gitu. Tapi ketika sedang ramai seperti itu, lalu kita adakan FTBI tingkat nasional. Bayang ini akan ramai gitu ya. Apalagi kalau sudah berbeda pilihan presiden, beda partai gitu. Nah saya sedang mengupayakan mungkin ini kita akan geser ke bulan Mei bersamaan dengan Hari Pendidikan Nasional. Ya. Tetap semangatnya adalah terkait dengan pendidikan, dan kita akan adakan pada bulan Mei supaya tidak terlalu bersinggungan dengan pelaksanaan pemilu. Ya, itu kan pesta nasional juga. Nah ini kita mengalah saja mundur apa ke bulan Mei. Itu rencana sementara. Kita belum memastikan ini untuk yang selebrasi tingkat nasional. Ini lini masa yang 2023 ya. Nanti Pak Syarif yang akan mengumumkan kepada Bapak Ibu kapan masing-masing, karena sekarang juga kan akan menghadapi bulan Ramadan, kemudian Lebaran gitu. Lebaran pasti lebih sibuk dengan urusan bikin kue, urusan baju baru, urusan mudik, urusan macam-macam. Jadi tidak fokus lagi gitu. Nah ini sekedar data statistik ya Bapak Ibu. Tahun lalu keikutsertaan peserta ini luar biasa. Ada 2,9 juta orang yang ikut. Padahal targetnya tidak sebanyak ini. Ini karena semangat yang ditebarkan oleh Bapak Ibu semua kepada masyarakat, kepada sekolah, kepada guru. Luar biasa. Nah nanti pada saat acara-acara pelatihan atau apapun namanya, Pak Syarif akan mengurus datanya ya supaya tidak susah nanti kita kumpulkan. Atas inisiatif waktu Pak Syarif di Jawa Barat juga punya sirum basah. Di sini sudah ada benar? Nah itu nanti akan ada aplikasi yang berlaku nasional. Nanti dimohon Bapak Ibu juga membantu untuk penyebaran pengisian datanya untuk ini, sehingga jumlah ini akan akurat. Ada 157 kabupaten kota, pengawasnya ada sekian. Ini pada saat FTB ada jumlahnya sekian. Kepala sekolah dan guru itu ada 104.000, penggiat bahasa ada 34.000, siswa SD dan SMP ada 2,9 juta. Ini sudah luar biasa masif. Nah ini untuk Jawa Tengah ya. Sasarannya sebanyak ini. Satu provinsi, kabupaten kotanya ada 35, satu bahasa daerah ada 807 pengawas. Target partisipan dalam FTB sekian, kepala sekolah diperkirakan segini, penggiat bahasa, siswa yang diharapkan ikut sekian, nanti dalam FTB sekian. Itu target untuk di Jawa Tengah ya.
Tapi seperti disampaikan oleh Pak Sarif, Jawa Tengah nanti akan menjadi tuan rumah untuk FTBI tingkat wilayah dari Jawa Timur, dari Jogja, dan juga dari sebagian di Jawa Barat. Dan Jawa Barat akan menjadi tuan rumah untuk yang dari Jawa Tengah, misalnya dari Brebes, mereka akan ikut ke Jawa Barat, dari Banten juga ikut ke Jawa Barat, gitu, ya. Nah, kalau misalnya dari wilayah lain, katakan para penutur bahasa Jawa mau ikut festival Jawa Tengah, boleh nggak? Boleh, ya. Toh biayanya dari mereka, gitu, bukan dari orang Jawa Tengah. Ini boleh di sini. Nah ini waktu saya di International Decade itu di UNESCO. Ini bulan yang lalu, ini Gubernur Sulawesi Selatan. Ini pakai benulnya benul Sunda ya, karena seorang Sunda. Nah ini untuk tingkat nasional ini direncanakan hari ini. Ya, kalau ini hanya ini yang sudah tadi saya sampaikan, Kemdagri sudah siap dengan surat edarannya untuk disampaikan kepada daerah-daerah. Itu saja Bapak Ibu sekalian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau agak panjang, ya, biar apa informasinya utuh gitu, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.